kita akan menyembah Tuhan sejenak untuk Roh Kudus menjamah hati kita, membuat hati kita menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan. Siralaya rapasyana ya ramasyandi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau menuntun tangan kami, Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau beri, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu yang ajaib, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh ada di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan. Biar di tahun ini lebih lagi hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuntun tangan kami, terus sertai langkah kami. Terima kasih, terima kasih. Biar mata kami senantiasa memandang kepada Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, katakan, yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
bagiku, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Serukan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, katakan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Yesus baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tiada terukur belas kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur kasih sayang-Mu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dalamnya tak terselami oleh pikiran kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Oh, terima kasih buat malam hari ini, kami bersyukur. Biar Roh Kudus menjamah hati kami. Roh Kudus menerangi setiap kami. Biar hidup kami dibangun. Hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, ini kerinduan kami. Ini doa kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, dan kami percaya sepanjang tahun 2022 kami akan terus lihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mulai pelajaran hari ini, Roh Kudus, Engkau menguasai setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, untuk kami boleh mengerti rahasia daripada firman-Mu, berkat yang ada dalam firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami. Terima kasih, terima kasih. Silakanlah untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem. Tuhan Yesus, kembali pada tahun 2022 kami belajar firman-Mu terus agar kami menjadi lebih seperti Engkau. Tuhan Yesus, hari ini hamba akan sharing sesuatu yang sangat penting, yaitu misi perdamaian yang Engkau lakukan untuk orang bukan Yahudi. Pimpin mulut hamba, pimpin hati hamba, dan urapi hati kami semua agar firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Hari ini topik saya adalah pekerjaan Kristus untuk orang bukan Yahudi. Pada dasarnya ini adalah misi perdamaian yang Kristus lakukan untuk semua umat manusia, yaitu eksegesis dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Oke. Saya mulai. Saudara, sejarah telah mencatat sebagian besar misi perdamaian di dunia ini gagal, saudara. Negara ini mau damai dengan negara ini gagal. Ya, saya pernah membaca di suatu tempat bahwa dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 850 Masehi ada 7.500 perjanjian damai yang disepakati di antara berbagai bangsa dengan harapan membawa perdamaian. Tetapi tidak ada perjanjian yang bertahan lebih dari 2 tahun. Satu-satunya perjanjian kekal yang telah bertahan dan akan bertahan lama dan akan bertahan selama-lamanya adalah yang dibuat oleh Allah yang kekal, yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Misi perdamaian Kristus yang Paulus jelaskan di bagian ini adalah, dan 3 kata yang sangat penting merangkum pekerjaan besar untuk orang bukan Yahudi ini adalah, 1, pertama adalah mulai dari pemisahan, yaitu Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Kedua adalah rekonsiliasi, Efesus 2 ayat 13 sampai 18, dan penyatuan atau unification, yaitu Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Jadi Yesus membawa misi perdamaian terbesar sepanjang sejarah umat manusia, dan yang paling penting misi perdamaian ini bertahan untuk selama-lamanya. Jadi saya akan bahas. Pertama adalah pekerjaan Kristus orang bukan Yahudi. Pertama mulai dari pemisahan, yaitu rekonsiliasi dan penyatuan. Jadi siapakah orang bukan Yahudi? Waktu pertama ini, waktu pemisahan adalah tanpa Kristus, tanpa kewarganegaraan, tanpa harapan, tanpa perjanjian, dan tanpa Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, Efesus 2 ayat 11 sampai 12 untuk menerangi tentang pemisahan.
Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu, satu, tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak dapat mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi pemisahan. Siapakah orang bukan Yahudi? Yaitu kita. Kita bukan orang Yahudi sebelum mengenal Kristus, ya. Dalam 10 ayat pertama dari Efesus 2, Paulus membahas keselamatan orang berdosa secara umum, tetapi sekarang dia beralih kepada pekerjaan Kristus untuk orang bukan Yahudi secara khusus. Sebagian besar orang yang bertobat di gereja Efesus adalah orang bukan Yahudi, non-Yahudi. Dan mereka tahu bahwa banyak program Allah dalam Perjanjian Lama melibatkan orang Yahudi. Selama berabad-abad, orang bersunat, yaitu Yahudi, telah memandang rendah orang tidak bersunat, yaitu orang bukan Yahudi, dengan sikap yang tidak pernah Allah maksudkan untuk mereka tunjukkan. Fakta bahwa seorang Yahudi telah menerima tanda fisik perjanjian, yaitu sunat, bukanlah bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Roma 2 ayat 25 sampai 29, Galatia 5 sampai 6 dan 6 ayat 15. Mereka yang percaya kepada Kristus yang telah menerima sunat rohani yang dilakukan tanpa tangan adalah orang-orang yang beriman. Jadi, tetapi sejak Tuhan memanggil Abraham, Tuhan membuat perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dia membuat perbedaan ini bukan agar orang-orang Yahudi dapat bermegah, tetapi agar mereka menjadi berkat dan membantu orang-orang bukan Yahudi. Tuhan memisahkan mereka agar dia dapat menggunakan mereka menjadi saluran wahyu dan kebaikannya kepada bangsa-bangsa kafir atau orang-orang bukan Yahudi. Sedih untuk dikatakan Israel menyimpan perbedaannya secara nasional dan ritual, tetapi tidak secara moral. Israel menjadi seperti bangsa-bangsa yang hilang di sekelilingnya. Untuk alasan ini, Tuhan sering harus mendisiplinkan orang Yahudi karena mereka tidak akan mempertahankan pemisahan rohani mereka dan melayani bangsa-bangsa dalam nama Tuhan yang benar. Satu kata yang paling tepat menggambarkan orang bukan Yahudi adalah tanpa. Mereka di luar dalam beberapa hal. Jadi saudara, di dunia ini, sebelum Tuhan memisahkan Abraham menjadi suatu bangsa Yahudi, semua orang ini adalah tanpa Tuhan. Mereka semua itu menyembah dewa-dewa. Seperti orang Israel, orang Mesir menyembah dewa Ra. Seperti orang Yunani menyembah dewa Zeus. Orang Romawi menyembah dewa Jupiter. Orang Cina menyembah Kuan Im, sama menyembah Kaisar Langit. Orang-orang Jepang menyembah Amaterasu Omikami, dewa matahari dan lain-lain. Jadi hampir seluruh, bukan hampir lagi, seluruh dunia ini menyembah patung, menyembah dewa yang bukan Tuhan sama sekali. Nah, setelah itu Tuhan memilih Abraham untuk menjadi suatu bangsa yang bertuhan. Nah, dengan ini menjadikan orang-orang yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang digambarkan dengan tanpa, yaitu tanpa Tuhan, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa kewarganegaraan. Nah, pertama, tanpa Kristus dan tanpa kewarganegaraan. Tanpa Kristus. Orang Efesus menyembah Dewi Diana atau Artemis. Dan sebelum kedatangan Injil yang dibawakan oleh Paulus, tidak tahu apa-apa tentang Kristus. Mereka yang mengklaim bahwa agama-agama pagan dapat diterima oleh Allah, seperti halnya iman Kristen. Tetapi hal ini akan mendapat masalah di sini, karena Paulus mengutip keadaan tanpa Kristus orang Efesus sebagai tragedi yang pasti. Tetapi kemudian ingatlah bahwa setiap orang yang belum diselamatkan, Yahudi atau bukan Yahudi, berada di luar Kristus. Dan itu berarti penghukuman kekal. Jadi kalau orang-orang masih sembah dewa-dewa di luar sana, dewa Kuan Im kayak dewa
kayak orang Jepang masih dewa matahari sembah. Mereka itu berarti belum diselamatkan dan berarti penghukuman karena mereka tanpa Kristus. Kedua itu tanpa kewarganegaraan. Allah memanggil orang-orang Yahudi dan membangun mereka menjadi suatu bangsa. Dia memberikan mereka hukum-hukum dan berkat-berkatnya. Seorang non-Yahudi dapat memasuki bangsa itu sebagai tamu, tetapi dia tidak dilahirkan dalam bangsa yang sangat istimewa itu. Israel adalah bangsa Allah dengan cara yang tidak berlaku, bagi bangsa non-Yahudi manapun. Tanpa perjanjian dan tanpa harapan. Sementara berkat-berkat orang bukan Yahudi termasuk dalam perjanjian Allah dengan Abraham, Allah tidak membuat perjanjian apapun dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi adalah orang asing, dan orang-orang Yahudi tidak pernah membiarkan mereka melupakannya. Banyak orang Farisi yang akan berdoa setiap hari, ya Tuhan, saya bersyukur bahwa saya seorang Yahudi, bukan orang bukan Yahudi. Jadi orang non-Yahudi itu tidak ada perjanjian apa-apa dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, itu nggak ada hubungan sama kita, karena dia tidak berjanji dengan kita, dia berjanji dengan bangsa Yahudi. Keempat adalah tanpa harapan. Sejarawan memberitahu kita bahwa awan besar keputusasaan menutupi dunia kuno. Nggak ada harapan. Mereka semua sembah patung. Semuanya itu akan mati. Ya, filosofi kosong. Ya, tradisi nenek moyang yang terhilang. Imlek nanti saya akan bicarakan tradisi nenek moyang. Ya, agama yang tidak berdaya itu semua tidak berdaya untuk membantu manusia menghadapi hidup dan mati. Orang-orang ingin menembus tabir dan mendapatkan beberapa pesan harapan dari sisi lain, tetapi sesungguhnya tidak ada pesan. Oke? Tanpa Tuhan. Orang bukan Yahudi memiliki banyak sekali dewa. Ya, seperti kita tahu, orang Chinese pun banyak memiliki banyak dewa. Ya, seperti yang ditemukan Paulus di Athena. Seorang pada hari itu mengatakan bahwa lebih mudah menemukan dewa daripada seorang pria di Athena. Dewa lebih banyak daripada orang. Ada banyak Allah, ada banyak Tuhan, tulis Paulus. Tetapi orang kafir, orang yang tidak bertuhan, tidak peduli seberapa religius atau moralnya, dia tidak mengenal Tuhan yang benar. Perlu dicatat bahwa penderitaan rohani orang-orang bukan Yahudi disebabkan bukan oleh Allah, tetapi dosa mereka sendiri yang disengaja. Paulus berkata bahwa orang-orang bukan Yahudi mengenal Allah yang benar, tetapi dengan sengaja menolak untuk menghormati mereka. Jadi sesungguhnya kita tahu Allah yang benar, tetapi kita menolak untuk menghormati mereka. Sejarah agama bukanlah catatan manusia yang dimulai dengan banyak dewa atau penyembahan berhala dan secara pertama menemukan satu Tuhan yang benar. Sebaliknya, ini adalah kisah sedih manusia mengetahui kebenaran tentang Tuhan dan sengaja tidak menghormatinya, sengaja berpaling padanya. Ini adalah kisah devolusi, bukan evolusi. 11 pasal pertama dari Kejadian memberikan cerita tentang kemunduran bangsa-bangsa lain, dan kemudian pada Kejadian 12, panggilan Abraham, itu adalah kisah orang-orang Yahudi. Allah memisahkan orang-orang Yahudi dari orang-orang bukan Yahudi, agar ia dapat menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi juga. Keselamatan ada pada orang Yahudi, Yohanes 4 ayat 22. Allah memanggil orang-orang Yahudi dimulai dengan Abraham agar melalui mereka ia dapat menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bersama-sama orang Yahudi dia menyimpan firman-Nya dan melalui orang-orang Yahudi dia memberikan juru selamat kepada dunia, yaitu Yesus Kristus. Orang Israel adalah umat pilihan Allah. Roma 9 ayat 1-5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu.
Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Israel harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain agar mereka juga dapat diselamatkan. Tetapi sedih untuk dikatakan Israel menjadi seperti bangsa-bangsa lain dan cahayanya menyala tetapi redup. Itu adalah pemisahan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, sekarang bagian kedua adalah rekonsiliasi. Jadi Efesus 2 ayat 13 sampai 18 adalah bagian kedua, rekonsiliasi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh siapa? Oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mempersatukan antara orang bukan Yahudi dan orang Yahudi, ya. Dengan apa? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh oleh Allah, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya. Nah, bagian kedua adalah rekonsiliasi. Ada dua rekonsiliasi di sini. Pertama adalah orang bukan Yahudi dan orang Yahudi didamaikan dengan cara membatalkan hukum Taurat. Jadi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi didamaikan dengan cara membatalkan hukum Taurat. Tetapi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dua-duanya harus didamaikan dengan Allah. Caranya bagaimana? Dipersatukan di dalam satu tubuh oleh satu roh, yaitu di dalam gereja. Jadi yang kedua adalah mendamaikan orang bukan Yahudi dan orang bukan Yahudi, dua-duanya dengan Allah, dengan mempersatukan di dalam satu tubuh oleh satu roh, yaitu dalam gereja. Nah, yang kedua adalah rekonsiliasi. Apa yang Tuhan lakukan untuk orang bukan Yahudi? Tetapi sekarang dalam Efesus 2 ayat 13 sejajar dengan tetapi Allah dalam Efesus 2 ayat 4, keduanya berbicara tentang campur tangan Allah yang penuh kasih atas nama orang-orang berdosa yang terhilang. Perseteruan adalah kata kunci dalam bagian ini. Dan Anda akan melihat bahwa itu adalah permusuhan ganda. Pertama adalah antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan kedua antara orang berdosa, yaitu orang Yahudi plus orang bukan Yahudi dengan Allah. Jadi sekalian dua permusuhan itu dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Paulus menggambarkan di sini misi perdamaian terbesar dalam sejarah. Yesus Kristus tidak hanya mendamaikan orang Yahudi dan bukan Yahudi, tetapi Dia mendamaikan keduanya dengan dirinya dalam satu tubuh, yaitu gereja, saudara. Saudara perlu tahu ini, ya. Kata mendamaikan berarti mempersatukan kembali. Dosa adalah pemisah terbesar di dunia ini. Ia telah memecah belah orang sejak awal sejarah manusia. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka terpisah dari Allah. Tak lama kemudian putra-putra mereka dipisahkan satu sama lain dan Kain membunuh Habel. Bumi dipenuhi dengan kekerasan dan satu-satunya obat tampaknya adalah penghakiman. Tetapi bahkan setelah air bah, manusia berdosa terhadap Tuhan dan satu sama lainnya dan bahkan mencoba membangun kesatuan mereka sendiri tanpa bantuan Tuhan. Hasilnya adalah penghakiman lain yang mencerai-beraikan bangsa-bangsa dan membingungkan lidah, yaitu semua bahasa dicerai-beraikan waktu mereka mencoba membangun menara Babel. Saat itulah Tuhan memanggil Abraham dan melalui bangsa Israel, Yesus Kristus datang ke dunia. Itu adalah pekerjaannya di kayu salib yang menghapus permusuhan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dan antara orang berdosa dengan Allah. Tuhan telah menempatkan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi agar tujuannya dalam keselamatan dapat tercapai. Tapi begitu tujuan itu tercapai,
tidak ada lagi perbedaan antara orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Sebenarnya adalah tujuannya agar perbedaan-perbedaan ini dihapus selamanya, dan perbedaan-perbedaan itu dihapuskan melalui karya Kristus dalam rekonsiliasi. Saudara, pelajaran inilah yang sangat sulit dipahami oleh gereja mula-mula. Selama berabad-abad, orang Yahudi berbeda dari orang bukan Yahudi dalam agama, pakaian, makanan, dan hukum. Sampai Petrus diutus kepada orang-orang bukan Yahudi, Kisah Rasul 10, gereja tidak memiliki masalah. Tetapi dengan keselamatan orang-orang bukan Yahudi dengan persyaratan yang sama dengan orang-orang Yahudi, masalah mereka mulai berkembang. Orang-orang Kristen Yahudi menegur Petrus karena pergi ke bangsa-bangsa lain dan makan bersama dengan mereka. Kisah Para Rasul 11. Dan perwakilan dari gereja-gereja berkumpul untuk sebuah konferensi penting tentang tempat orang-orang bukan Yahudi di dalam gereja. Kisah Para Rasul 15. Haruskah seorang non-Yahudi menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Kristen? Kesimpulan mereka adalah tidak. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, maka permusuhan itu hilang, saudara. Jadi orang non-Yahudi nggak perlu ikutin hukum Taurat, nggak perlu disunat, nggak perlu ikutin makanan yang haram atau tidak haram. Itu semua nggak ada lagi. Hanya satu kita dapat diselamatkan, yaitu oleh iman, percaya kepada Yesus Kristus. Penyebab permusuhan itu adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang membuat perbedaan yang tegas antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Hukum tentang makanan mengingatkan orang Yahudi bahwa Allah telah membedakan antara yang bersih dan yang najis. Tetapi orang-orang bukan Yahudi tidak menaati hukum-hukum ini. Tetapi orang-orang bukan Yahudi tidak menaati hukum-hukum ini. Oleh karena itu, mereka najis menurut orang Yahudi. Tata cara ilahi yang diberikan oleh Allah kepada Israel berdiri sebagai tembok antara orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Sebenarnya ada tembok di bait suci Yahudi yang memisahkan pelataran bangsa lain dari area bait suci lainnya. Para arkeologi telah menemukan prasasti dari kuil Herodes yang berbunyi seperti ini, saudara. Orang asing, yaitu orang bukan Yahudi, tidak boleh masuk ke dalam tembok pemisah yang mengelilingi tempat kudus. Siapapun yang ketahuan melakukannya akan membawa dirinya sendiri atas kematiannya. Tembok inilah yang menurut orang Yahudi yang dilintasi Paulus dan teman-teman non-Yahudinya ketika orang-orang Yahudi menyerang dia di bait suci dan mengancam untuk membunuhnya. Kisah Para Rasul 21 ayat 28 sampai 31. Agar orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dapat didamaikan, tembok ini harus dihancurkan, dan inilah yang Yesus lakukan di kayu salib. Harga untuk menghancurkan permusuhan ini adalah darah Kristus, adalah kematian Kristus di kayu salib. Ketika Yesus mati, tabir di bait suci secara harafiat terbelah menjadi dua, dan tembok pemisah secara kiasan diruntuhkan. Dengan memenuhi tuntutan hukum dalam kehidupannya yang benar, dan dengan menanggung kutuk hukum dalam kematian pengorbanannya, Yesus menghilangkan penghalang hukum yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Selama berabad-abad ada perbedaan di antara mereka. Tetapi hari ini tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama atas segalanya adalah kaya bagi semua yang berseru kepadanya. Karena setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi satu. Dia adalah damai sejahtera kita. Melalui Yesus Kristus, orang bukan Yahudi yang jauh menjadi dekat. Dan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi dijadikan satu. Konsekuensi dari pekerjaan Kristus adalah kemudian penghancuran permusuhan dengan penghapusan hukum Taurat dan penciptaan manusia baru, yaitu gereja, yaitu tubuh Kristus. Hukum tidak lagi berkuasa atas orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Karena di dalam Kristus, orang-orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kebenaran hukum menyatakan kekudusan Tuhan masih menjadi standar Tuhan, tetapi ini telah digenapi di dalam diri orang percaya oleh Roh Kudus. Gereja mula-mula membutuhkan waktu lama untuk terbiasa dengan tidak ada perbedaan antara mereka. Bahkan beberapa kelompok agama belum belajar dari pelajaran tersebut
Karena mereka berusaha untuk membuat orang Kristen kembali ke dalam hukum Taurat. Gereja, tubuh Kristus adalah ciptaan baru Allah. Segala sesuatu dalam ciptaan lama berantakan karena dosa. Tetapi di dalam ciptaan baru ada kesatuan karena kebenaran. Jadi tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Anda dapat membandingkan posisi lama orang-orang bukan Yahudi dengan posisi baru mereka dan melihat betapa ajaibnya Kristus Yesus bekerja atas nama mereka di bawah, di dalam kayu salib, saudara. Bukan hanya bangsa-bangsa non-Yahudi yang perlu didamaikan dengan orang-orang Yahudi, tetapi baik orang-orang Yahudi maupun orang Yahudi perlu didamaikan dengan Allah. Inilah kesimpulan Kisah Para Rasul pada konferensi Yerusalem, dicatat pada Kisah Para Rasul 15 ayat 9 sampai 11. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama juga seperti mereka. Hukum yang sama yang memisahkan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi juga memisahkan manusia dan Allah. Tetapi Kristus Yesus telah menanggung kutuk hukum itu sehingga kita yang dulunya jauh menjadi dekat. Tidak ada pemisahan sama sekali. Mereka telah berdosa satu sama lainnya dan juga berdosa dengan Tuhan, dan tidak ada keharmonisan sampai dosa-dosa itu dihapuskan. Allah yang penuh kasih ingin mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Tetapi Allah yang kudus harus memastikan bahwa dosa itu dihakimi. Tuhan memecahkan masalah dengan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Dengan demikian mengungkapkan kasih-Nya dan memenuhi tuntutan kebenarannya. Sebagai hakim, Dia bisa saja datang untuk menghukum. Namun dalam kasih karunia-Nya, Dia datang dengan pesan damai, misi perdamaian. Orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi berdamai satu sama lain di dalam Kristus, dan keduanya memiliki akses terbuka kepada Allah. Ini mengingatkan kita pada selubung yang terkoyak pada saat kematian Kristus. Saudara, rekonsiliasi selesai oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus yang mati di dalam kayu salib. Yang terakhir adalah penyatuan. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing, kita bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, yang terakhir adalah unification, adalah penyatuan, ya, penyatuan orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi menjadi satu bangsa, satu keluarga, dan satu bait Allah yang kudus. Nah, jadi di sini ya menjadi yang dibangun atas dasar penjuru rapitus, di mana di dalam Dia seluruh bangunan rapitus menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi satu bait Allah yang kudus, satu bangsa, yaitu kawan sewarga dari orang kudus, dan satu keluarga Allah. Jadi jelas ya, satu warga, satu keluarga, dan satu bait Allah yang kudus. Oke. Jadi penyatuan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dimasukkan di dalam gereja, saudara. Paulus mengulangi kata satu yang sebelumnya terpisah juga adalah kata tanpa, untuk menekankan karya pemersatu Kristus, menjadikan keduanya satu. Satu manusia baru, satu tubuh, satu roh, semua jarak dan perpecahan rohani telah diatasi oleh Kristus. Dalam ayat penutup pasal ini, Paulus memberikan 3 gambaran yang menggambarkan kesatuan orang percaya Yahudi dan orang bukan Yahudi di dalam gereja.
Pertama adalah satu bangsa. Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi mereka menolak penebus mereka dan menanggung akibatnya. Kerajaan diambil dari mereka dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buahnya. Bangsa baru ini adalah gereja, saudara. Matius 21 ayat 43. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan itu adalah gereja, saudara. Jadi sekarang Yahudi tidak berlaku lagi, ya. Semuanya bersatu di dalam yang kita namakan gereja. Oke. Satu bangsa, saudara. Dalam perjanjian lama, bangsa-bangsa dihitung berdasarkan keturunan mereka dari Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 10. Sem adalah orang Asia. Ham adalah orang Afrika, ya, orang hitam. Yafet adalah orang-orang bule, orang-orang putih, ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat ketiga keluarga ini bersatu dalam Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 8, seorang keturunan Ham diselamatkan, yaitu Sida-Sida Ethiopia, ya, oleh siapa? Filipus, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 9, seorang keturunan Sem, yaitu Saulus dari Tarsus, yaitu Paulus sendiri yang menjadi Rasul Paulus, diselamatkan. Dan dalam Kisah Para Rasul 10, keturunan Yafet, yaitu orang bukan Yahudi dalam rumah tangga prajurit, yaitu Cornelius, diselamatkan. Jadi seluruh bangsa, yaitu keturunan Sem, Ham, Yafet, keturunan orang Asia, Afrika, dan Eropa, semuanya diselamatkan. Dosa telah memisahkan umat manusia, tetapi Yesus Kristus mempersatukan oleh Roh-Nya. Semua orang percaya terlepas dari latar belakang nasionalnya, termasuk dalam bangsa suci itu dengan kewarganegaranya di surga. Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Satu keluarga, saudara. Melalui iman di dalam Kristus, kita masuk ke dalam keluarga Allah. Dan Allah menjadi Bapa kita. Keluarga Allah yang luar biasa ini ditemukan di dua tempat, yaitu di surga dan di bumi. Efesus 3 ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Orang percaya yang hidup di atas bumi, orang yang percaya yang meninggal berada di surga. Tidak ada satupun anak-anak Allah berada di bawah bumi, ya, atau di neraka, saudara, atau di tempat lain dimanapun di alam semesta. Kita semua adalah saudara dan saudari di dalam satu keluarga, tidak peduli perbedaan ras, kebangsaan, atau fisik manapun yang mungkin kita miliki. Satu bait suci yang kudus, yaitu diam di dalam gereja, bait Allah, yaitu di dalam hati orang percaya. Dalam kitab Kejadian, Allah berjalan bersama umatnya. Allah berjalan bersama umatnya. Tetapi dalam Keluaran, setelah dipisahkan oleh dosa, Allah memutuskan untuk tinggal bersama umatnya di dalam tabernakel, ya. Dia memutuskan untuk tinggal bersama umatnya. Allah berdiam di dalam tabernakel sampai dosa-dosa Israel menyebabkan kemuliaan Allah hilang. Kemudian Allah berdiam lagi di bait suci, tetapi sayang lagi Israel berbuat dosa dan kemuliaan Allah hilang. Tempat kediaman Allah berikutnya adalah tubuh Kristus yang dipakukan di kayu salib. Hari ini melalui Roh-Nya, Allah berdiam di dalam gereja, bait Allah. Allah tidak berdiam di kuil-kuil buatan manusia, termasuk bangunan gereja. Gereja dalam hal ini adalah hati, di dalam hati orang-orang percaya kepada Kristus, dan di dalam gereja secara kolektif. Jadi kata gereja itu bukan bangunan, saudara, tetapi kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi yang pertama kali Allah berdiam dengan umatnya itu di Taman Eden. Waktu itu belum ada dosa. Setelah ada pemisahan, manusia terpisah dengan Allah. Allah itu mau untuk dekat sama manusia. Akhirnya dia memutuskan untuk berdiam di tabernakel. Setelah itu dia berdiam di bait suci. Tapi karena dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Dan terakhir, Allah berdiam di dalam hati orang-orang percaya kepada Kristus dan di dalam gereja secara kolektif. Nah, saudara, fondasi gereja
gereja yang sekarang ini kita percaya itu diletakkan oleh para rasul dan para nabi. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama semuanya ditulis oleh nabi. Perjanjian baru seluruhnya ditulis oleh rasul. Ya, fondasi gereja ini diletakkan oleh para rasul dan nabi. Yesus Kristus adalah fondasi, batu penjuru utama. Yesaya 8 ayat 14. Fondasi ini Yesus Kristus mengikat struktur bersama-sama. Yesus Kristus telah menyatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di dalam gereja. Referensi ke bait suci ini akan bermakna bagi orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi di gereja Efesus. Orang Yahudi akan memikirkan bait suci Herodes di Yerusalem. Dan orang-orang bukan Yahudi akan memikirkan bait suci Artemis atau Diana yang agung. Tetapi kedua bait suci itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Tetapi bait suci yang dibangun Kristus akan bertahan untuk selama-lamanya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi refleksi umum kita Efesus bagian 1 dan 2. Jadi saat kita melihat kembali bab ini, Anda tidak bisa tidak memuji Tuhan Yesus atas apa yang Dia lakukan dalam kasih karunia yang telah lakukan untuk orang-orang berdosa. Melalui Kristus yang kita belajar yang pertama kali waktu tahun lalu, Dia telah membangkitkan kita dari kematian dan menundukkan kita di atas tahta. Ya, hari ini kita belajar Dia telah mendamaikan kita dan menempatkan kita ke dalam bait-Nya. Baik kematian rohani maupun jarak rohani tidak dapat mengalahkan kasih karunia Tuhan. Tetapi Dia tidak hanya menyelamatkan kita secara individu, Dia juga membuat kita menjadi bagian dari gerejanya secara kolektif. Sungguh suatu hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi bagian dari program kekal Allah. Ini mengarah pada dua aplikasi praktis saat kita menutup pasal 2 ini. Refleksi pertama. Pertama, apakah Anda secara pribadi mengalami kasih karunia Tuhan? Apakah Anda masih sembah dewa-dewa lain? Itu Anda tanpa Kristus, saudara. Apakah Anda mati secara rohani? Apa Anda tidak punya hasrat untuk belajar Alkitab, untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kalau Anda tidak mempunyai hasrat itu, Anda mati secara rohani, saudara. Apakah Anda jauh dari Tuhan? Apakah Anda telah mempercayai Kristus dan menerima kehidupan kekal yang hanya dapat diberikan oleh Dia? Jika Anda tidak yakin dengan posisi rohani Anda, saya mendorong Anda untuk berpaling kepada Yesus Kristus dengan iman dan percaya kepadanya. Seperti bangsa Israel, Anda mungkin telah diberikan banyak hak istimewa rohani, hanya untuk menolak Tuhan yang memberi mereka. Atau seperti orang bukan Yahudi, Anda mungkin telah berpaling dari Tuhan dan hidup dengan sengaja dalam dosa dan ketidaktaatan. Dalam kedua kasus, tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Percayalah dan datanglah kepada Yesus Kristus, Dia akan menyelamatkan Anda. Kedua, saudara, jika Anda adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, apakah Anda akan membantu orang lain untuk percaya kepadanya? Bila Anda telah dibangkitkan dari kematian, apakah Anda berjalan dalam hidup yang baru dengan memikirkan perkara-perkara di atas, dengan memikirkan paradigma-paradigma baru untuk berlari kepada Yesus Kristus? Apakah Anda membaca Alkitab setiap hari? Apakah Anda berdoa setiap hari? Apakah Anda bersyukur dalam segala keadaan? Apakah Anda membagikan kabar baik tentang kehidupan kekal ini kepada orang lain sebagai bagian dari hidup Anda? Saudara, Anda tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi apakah Anda menyebarkan kabar baik tentang damai dengan Tuhan, dengan mereka yang masih memerangi Dia? Yesus Kristus mati untuk memungkinkan rekonsiliasi ini. Anda dan saya harus hidup untuk memberitakan pesan rekonsiliasi ini, saudara. Allah telah memberikan kepada kita pelayanan perdamaian. 2 Korintus 5 ayat 18. Kita adalah utusan perdamaiannya. 2 Korintus 5 ayat 20. Kaki kita harus dibalut dengan memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Berbahagialah orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Saudara, saya tutup dengan satu ayat Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita perdamaian dan memberitakan kabar baik
yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Apakah Anda memiliki kaki yang indah? Oke, saudara, untuk minggu depan, misteri Kristus dan gereja. Di sini akan diceritakan bagaimana gereja itu terbentuk dan bagaimana gereja itu sebenarnya adalah misteri yang telah disimpan oleh Allah Bapa selama berabad-abad. Ini seru sekali, saudara ya. Untuk saat ini, sampai sini sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih, Lause. Haleluya ya. Dalam Tuhan Yesus kita ada satu bait Allah, satu bangsa dan satu keluarga. Haleluya. Haleluya. Dalam Yesus, nyanyi dulu hujan-hujan, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Jadi kalau dalam Kristus kita bersaudara, kita semua harus rukun-rukun selalu. Haleluya. Saling menopang, saling menjaga satu sama lain. Puji Tuhan, hari ini kita bicara tentang keagungan Tuhan, bagaimana harusnya yang dipilih itu cuma bangsa Israel, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, maka kita, bangsa di luar Israel, boleh menjadi umatnya. Dan Tuhan nggak basa-basi gitu. Tuhan lakukan itu dengan cara menebusnya di atas kayu salib. Haleluya. Nah, adakah Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Saya persilahkan, karena ini hal yang paling mendasar malam hari ini. Kita belajar tentang kenapa kita bangsa di luar Israel bisa selamat, nah, gitu ya. Hari ini kita belajar itu. Yang mau bertanya, saya persilahkan langsung nyalain mic-nya saja. Saya persilahkan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya, ayah. Nanti semuanya jawab ya. Jadi pertanyaan saya gini, pertama kan ada memang bangsa Israel, yang kedua itu kan kita dari bangsa lain kemudian diselamatkan. Apakah itu rencana plan A dari Tuhan, atau bangsa lain diselamatkan itu jadi plan B-nya Tuhan? Nah itu, jadi saya persilahkan yang bisa menjawab. Plan A, Pak. Oh, plan A ya? Oke. Iya. Berarti Tuhan nggak punya plan B ya? Nggak ada plan B, Pak. Ya, Tuhan sudah tahu Israel pasti akan melenceng. Karena di Yesaya juga ditulis, ditanam pohon anggur saya yaitu Israel, tetapi buahnya bukan manis, buahnya itu buahnya asam. Dia tidak memberikan berkat kepada bangsa lain, tapi memberikan keasaman bagi bangsa lain. Karena dia ditebang pohon anggurnya, dan dari sana dia cangkok yang namanya Yesus Kristus untuk menjadi plan A. Ya, berarti ini luar biasa loh saudara. Kita diselamatkan itu bukan plan B. Ternyata memang plan A. Artinya memang dari zaman kejadian, memang Tuhan udah mau menebus kita, ya. Ini luar biasa loh saudara. Jadi Tuhan nggak pernah menduakan cinta kita gitu ya kan. Kan biasanya kalau kita gitu kan, sama Melan cinta kita ditolak, ya akhirnya kita sama Ayin gitu kan. Tetapi Tuhan nggak begitu. Tuhan memang dari awal cintanya sama Ayin gitu ya. Jadi nggak ada tuh plan A, plan B, nggak ada. Ini luar biasanya Tuhan Yesus ya. Jadi kita itu harus gini loh, harus kagum gitu ya sama kasih Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah plan B-in kita. Dia plan A kita. Memang dia mau menebus gitu ya. Dan sebab itu dari awal gitu, kalau saya perhatikan waktu manusia jatuh, mungkin Jamina mau nanya, saya persilakan. Pak David mau nanya,
Bukannya kita itu satu keturunan dengan bangsa Israel ya? Soalnya kan tadi ada cerita tentang Sem, Ham, Yafet. Sem itu jadi orang Asia, Semnya orang Asia bener ya? Hamnya Betul. orang hitam, Yafetnya Afrika. orang Putih. bule. Yafet orang. Nah, bukannya kita satu keturunan ya? Kalau ditelusurin tuh dari Adam dan Hawa turun-turunnya, kita itu satu keturunan sama orang Israel. Karena dari situ kan seperti jadi orang. Jadi kenapa dibilang dibedain ya? Bangsa Israel dan bangsa bukan Israel. Padahal kita kan sebenarnya satu itu. Apa saya salah tangkap gitu? Enggak. Jadi Allah membuat pemisahan itu sejak Abraham. Jadi Abraham itu keturunan Sem. Ya. Jadi Allah itu membuat pemisahan itu sejak Abraham. Nah, dan kita itu keturunan Sem itu enggak hanya Abraham, tapi masih ada banyak orang-orang yang lain gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya beda dengan orang Yahudi. Karena dari orang Sem itu kan ada banyak tuh ya. Abraham, ada keturunan Asia gitu ya, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi kita tidak termasuk keturunan Abraham itu loh, yang menjadikan kita itu bukan orang Yahudi. Yang jadi orang keturunan Yahudi adalah keturunan dari Abraham, gitu. Ya. Oke, jadi begitu ya. Kita keturunan Sem, tapi bukan keturunan Abraham. Itu tidak menjadikan kita orang Yahudi, gitu. Oh, oke. Thank you, Pak. Ya. Ya, ada lagi? Ayo dong yang tanya jangan hanya semuanya tanya gitu. Pak David besok makan di mana gitu. Ini hujan-hujan kayaknya dan jemurannya belum diangkat apa ya? Kok kayaknya maunya buru-buru aja. Oke, terima kasih buat pertanyaannya yang luar biasa. Ternyata perapatannya itu ada di Abraham ya. Pokoknya di luar bukan keturunan Abraham, disitulah nggak dapat perjanjian sama Tuhan. Gitu, karena yang dapat perjanjian sama Tuhan adalah keturunan Abraham gitu ya. Kalau mau dibilang keturunan Adam, semuanya juga keturunan Adam kali, Ada lagi, ayo ini supaya biar seru aja ya, Oke. Oke, kemudian sebenarnya ada ini jadi luar biasa yang kita pelajari ini sebenarnya apa yang diperdebatkan oleh dokter-dokter teologis gitu ya, dan salah satu yang diperdebatkan adalah kita tanya sama Lause nih. Jadi apakah Tuhan Yesus itu mati gitu kan hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus saja, atau apakah Tuhan Yesus itu mati untuk seluruh isi dunia, baik yang percaya maupun tidak percaya. Gimana, Lause? Ini udah diperdebatkan orang, ada dua versi. Tapi menurut saya, Tuhan Yesus hanya mati kepada orang yang dipilihnya saja. Menurut saya. Gitu. Ya. Ayo, yang mau menanggapi silahkan. Kan saya cuma melontarkan pertanyaan saja. Setuju. Nah ya, setuju. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mati hanya untuk orang yang percaya saja atau untuk mati kepada semua manusia? Gitu ya. Jadi kalau kalau jawabannya adalah hanya untuk orang yang percaya saja gitu ya, berarti orang yang nggak percaya Tuhan itu nggak ditebus sama Tuhan dosanya gitu kan. Ya. Ayo yang nggak setuju boleh aja, kita di kelas ini kan boleh setuju boleh enggak. Karena Pak David bilang untuk orang percaya saja, juga untuk percaya saja, otomatis saya supaya imbang saya untuk semua orang gitu ya. Jadi gini, kalau menurut saya contohnya ya, Sri Mulyani pernah ngadain apa itu namanya pengampunan pajak, namanya apa Kak Akian? Teks amnesti Pak, TA. Oke, TA kan. TA, nah, oke. Buat teman Anggrek. Oke, kalau saya ini cuma untuk bikin seru aja karena hujan-hujan kan saya juga orangnya dulu suka ribut gitu. Nah sekarang
suka berdiskusi aja. Kalau menurut saya Sri Mulyani ini bikin tax amnesty untuk seluruh rakyat Indonesia, wajib pajak. Tetapi yang mendapatkan manfaat dari wajib pajak adalah gitu ya, adalah hanya orang yang lapor. Yang nggak lapor, nggak ngaku, nggak dapat. Tetapi pengampunan pajak diberikan kepada seluruh wajib pajak Indonesia. Nah, kalau saya begitu. Nah, saya rasa kok Akian karena ini tentang pajak bisa menjelaskan, benar nggak begitu? Ya, sama lah, kurang lebih kayak gitu, Pak. Bener, Pak. Ya, jadi kok Akian di pihak saya nih, berarti kita dua-dua nih ya. Ayo, siapa lagi? Ya, ini apa diskusi ya. Jadi gini, kita jangan pernah apa ya namanya ya marah-marah gitu ya sama orang yang beda pendapat. Nggak apa-apa, beda pendapat itu biasa kok. Jadi itu cuma sisi pandangnya aja yang berbeda, tapi esensinya sama, percaya Yesus selamat, sebenarnya itu. Tapi saya mau mendamaikan dua tembok pemisah ini loh Pak, bahwa orang yang percaya Yesus itu udah pasti menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Iya, tetapi kan Yesus mati untuk seluruh manusia. Pak David mesti mau ke sana. Tapi kan Pak David nggak mau, berarti ya nggak bisa mendamaikan. Sebenarnya kan pendapatnya sama aja Pak Min. Iya. Karena kalau misalkan memang Tuhan Yesus itu kan mati buat semua orang, tapi hanya orang yang menerima dia sebagai Tuhan aja yang bisa menerima itunya, kematiannya tuh sebagai. Nah, betul. Enggak, pertanyaannya gini, Mei. Apakah Tuhan Yesus mati hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus atau seluruh manusia? Seluruh manusia kan, bisa menerimanya. Betul. Berarti seluruh manusia kan? Karena kan Yohanes bilang gini kan, Yohanes, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, gitu kan. Tapi dunia, nah dunia itu kan bukan dunia orang percaya aja, tetapi dunia orang yang tidak percaya juga. Tetapi ayat selanjutnya bilang gini, semua orang yang percaya akan mendapat hidup yang kekal. Nah itu mengakulah ya sama Sri Mulyani, tax amnesty. Jadi menerima dia pengampunannya. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Saya persilahkan. Nah, kita seru-seruan aja di luar masih hujan toh. Oke. Atau nggak ada pertanyaan, mau ngangkat jemuran? Oke, kita akhiri. Kita akhiri. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bertanya silahkan, masih ada waktu. Tapi kalau nggak ada, kita akan akhiri. Kita naikkan ini ya, pujian yang bagus sekali. Ya, mari kita angkat hati kita tentang salib Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku,
pengharapanku. Dalam Yesus ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, dalam Yesus ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, dalam Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Shiralaya ralaba syana ya ralaba ralaba. Oralaya ralaba sande. Terima kasih Bapa. Shiralaya ralaba sande. Inaya ralaba shandu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar betapa dalamnya kasih-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau menebus kami. Engkau mengampuni kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kami bukan orang luar, tetapi kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih kami menjadi satu keluarga dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini, rekan-rekan semua sadari bahwa kita adalah satu keluarga dengan Tuhan Yesus. Jadi, kuatkan hatimu. Jangan takut. Jangan tawar hati. Terus percaya. Terus berharap pada janji-janji Tuhan. Karena kalau kita nggak menjadi lemah, kita nggak jadi lelah, maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Engkau lawat setiap kami, ya Roh Kudus. Lawat setiap kami. Berkati setiap kami. Berkati setiap kami. Berkati setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun keperluan kami, Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Memberi hikmat untuk kami bisa mendapatkannya. Karena waktu kami mendapatkannya, kami akan gunakan untuk kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan secara khusus malam hari ini kami juga berdoa untuk Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Mari kita arahkan tangan kita dan kita memberkati hamba Tuhan ini. Bapa berkati hamba-Mu ini. Berkati Pastor David Chang. Berkati anugerah-Mu terus berlimpah-limpah Tuhan curahkan. Kekuatan-Mu Tuhan limpahkan. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati pelayanannya. Biar di dalam kehidupannya, Pastor David Chang boleh menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami taruh Pastor David Chang ke dalam tangan perlindungan-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu yang hidup, yang luar biasa. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, mari ya Bapak, Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Mari kita katakan bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Allah kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. God bless you all.